Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda, hai teman-teman, hai kawan-kawan onlineku dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Nah, alhamdulillah teman-teman, hari ini ya share lagi aktivitas atau kegiatan harian saya di dapur yang sangat sederhana ini. Nah, ceritanya ya pagi-pagi baru pulang dari belanja, jadi video ini saya tag di hari Minggu. Nah, untuk videonya di pasar tadi nggak ada ya teman-teman. Nah, di sini saya langsung atur aja belanjaan yang tadi yang saya belanja di pasar. Di situ saya ada beli ikan bandeng ya, ada beli ikan teri yang kering, dan ada beli telur serta untuk persabunan. Nah, untuk belanja kali ini hanya menambah aja stok untuk di kulkas, karena masih ada juga ya beberapa stok untuk sayuran, tomat, cabai rawit itu masih lengkap di kulkas. Nah, ikannya juga masih ada teman-teman, tapi di sini ya seperti yang selalu saya bilang, jadi saya itu belanja itu nggak nunggu untuk habis dulu baru belanja. Jadi misalnya masih ada ikan satu macam ya atau apalah ya, jadi nggak nunggu kalau kosong dulu kulkasnya baru belanja. Nah, di sini juga ya teman-teman, saya ucapkan kepada kalian semua terima kasih banyak yang baru mengklik channel YouTube Mama Dinda, yang baru bergabung selamat datang dan salam kenal dari Mama Dinda. Aktivitasnya seorang ibu rumah tangga atau kesehariannya. Nah, di sini seperti inilah ya pagi-pagi teman-teman, itu udah gercep belanja ke pasar, langsung datang bongkar belanjaan. Lanjut setelah itu saya mau bersih ikan. Nah, untuk video hari ini nggak ada masak-masaknya teman-teman, karena ya durasinya akan kepanjangan. Jadi di sini saya bikin dua video, tapi untuk masaknya itu nanti di siang hari. Nah, setelah udah beres semua, udah ngerefill semua belanjaan yang udah kosong toplesnya, di situ saya akan bersihin ikan. Lanjut saya istirahat sejenak. Nah, untuk siangnya baru saya lanjut masak. Berarti videonya akan saya bikin untuk video yang kedua. Nah, seperti teman-teman lihat di sini ikan bulunya ini 4 ekor harga 20.000. Ada cabai hijaunya, ada cabai rawit, dan ada bawang putih. Sisanya itu masako dan sabun. Nah, di situ juga tadi ada saya beli minyak tambahan karena masih ada minyaknya, tapi udah nggak cukup ya teman-teman. Maksudnya udah kurang dari 1 liter yang kemarin saya beli, jadi saya tambah aja. Nah, di sini setelah ini saya mau nge-refill dulu untuk terigunya. Nah, sambil beraktivitas di sini saya temenin aja, saya tambahin musik aja biar teman-teman nggak bosan tonton video sederhana Mama Dinda. Nah, di sini saya mau bersihin dulu untuk area pijak kompornya karena tadi udah ketumpahan sama terigunya. Di sini saya mau lanjut untuk bersihin ikan. Tadi untuk cabai rawitnya dan yang lain udah saya masukin di wadahnya dan udah saya taruh di dalam kulkas. Nah, di sini saya lanjut teman-teman ya untuk bersihin ikan bandengnya. Nah, untuk saat ini ya di daerah saya itu ikannya itu ya termasuk lumayan murah ya teman-teman, karena
karena masih ada di harga 10.000 ikan seperti ikan teri basah ya, ikan kalau di daerah saya itu penyebutannya carede ya teman-teman. Kalau mungkin di Jawa sana kalau nggak salah sih namanya ikan lemuru, kalau nggak salah sih. Kalau di sini sih namanya carede atau lajang yang agak kecil-kecil. Nah di sini kalau saya bersihin ikan itu teman-teman, itu memang harus bersih ya teman-teman. Jadi mulai dari sirip, ekor itu semua harus dibuang, karena masih banyak juga ya saya lihat ya teman-teman kita kebanyakan kalau bersihin ikan itu yang cuman dibuang itu paling sisiknya aja, terus isi perutnya. Nah kalau untuk ekor sama siripnya itu nggak dibuang. Jadi kalau menurut saya itu, terutama kami orang Sulawesi itu, kalau ngebersihin ikan itu ya harus benar-benar bersih dan rapi. Nah kalau masih ada ekornya, siripnya itu ya kayaknya kurang bagus aja ya menurut Mama Dinda. Dan memang untuk orang-orang Sulawesi itu kalau ngerjain ikan itu rata-rata seperti yang saat ini Mama Dinda lagi videoin, nah, sepertinya teman-teman ya. Jadi ikan bandeng itu kan di dalam ususnya itu kan ada apa ya, empedunya. Jadi itu memang rawan banget kalau membersihkan ikan bandeng itu. Jadi kalau kita memotong ikannya itu kudu harus hati-hati, karena jangan sampai empedunya itu bisa ikut teriris juga ya teman-teman, karena akan mengakibatkan ikan itu akan jadi pahit semua. Karena walaupun sedikit yang kena empedunya itu pasti akan berdampak semua. Jadi di sini cara membersihkannya seperti ini, seperti saya teman-teman ya. Jadi pelan-pelan diteliti ya, terus nah seperti yang ini teman-teman. Nah ini sangat pahit banget, dan di sini insangnya udah saya buang juga. Dan itu isi perutnya itu kalau untuk ikan bandeng ya, apalagi ikan bandeng sejenis yang ini itu nggak ada lumpurnya teman-teman, jadi sangat enak. Dan itu saya nggak buang isi perutnya teman-teman, dan itu bisa dimakan. Nah sangat gurih banget ya teman-teman. Kalau teman-teman biasa mengerjakan ikan bandeng itu pas semua dibersihin semua atau gimana? Nah kalau saya itu bersihin tergantung ya. Kalau ikan bandengnya itu kan ikan bandeng itu nggak rata-rata semua sama ya teman-teman. Jadi ada yang berlumpur seperti sepertinya, ada yang nggak berlumpur. Nah seperti yang kali ini saya lagi bersihin itu, jadi nggak ada sama sekali untuk lumpurnya, jadi aman kalau untuk isi perutnya. Dan itu sangat gurih teman-teman. Nah di sini singkat cerita, jadi saya skip aja teman-teman, jadi biar durasinya juga nggak kepanjangan banget. Di sini saya lanjut untuk cuci lagi ya ikan yang masih ada tersisa di freezer. Nah di sini saya akan marinasi dan saya akan taruh di freezer, jadi pada saat akan digoreng tinggal digoreng. Nah untuk ikan bandengnya di sini saya akan masak kuah kuning ya teman-teman, tapi itu di video yang kedua nanti, karena saya nggak bisa memvideokan semua karena itu pasti mentarnya itu kurang lebih dari 2 jam. Karena di sini ya posisinya karena biar aman aja, jadi saya mainkan di 12 menit itu ya udah standar lah teman-teman ya. Nah di sini sambil membersihkan ikannya, saya juga ucapkan kepada teman-teman ya, semoga apa yang saya share hari ini bisa menghibur kalian, menemani waktu senggang kalian. Semoga apa yang saya bisa share hari ini ya teman-teman bisa memotivasi, setidaknya kita senantiasa dalam beraktivitas selalu semangat dan hati yang selalu bahagia ya teman-teman. Nah alhamdulillah di sini saya bersihin ikannya sampai beberapa kali. Setelah itu saya akan tiriskan di wadah kontainernya dan lanjut saya akan simpan di freezer. Nah untuk ikan yang selanjutnya di sini saya akan marinasi teman-teman. Pokoknya terima kasih banyak buat kalian yang gak skip. Terima kasih banyak. Ya teman-teman ya, ikan yang akan saya marinasi ini bumbunya di sini karena nggak ada tepung racik atau bumbu racik, jadi di sini saya pakai aja masako, kasih micin, kasih kunyit, jadi biar amisnya hilang, dan ada asam jawa. Nah seperti itu teman-teman ya, kalau saya lagi kosong stoknya untuk bumbu raciknya. Jadi memang untuk bumbu racik itu sangat membantu ya teman-teman, jadi kita nggak perlu lagi menyiapkan bahan-bahan yang sampai beberapa macam seperti asam, kunyit, dan lain-lainnya. Jadi kalau bumbu racik itu udah lengkap banget untuk perbumbuannya. Nah di sini setelah saya udah simpan di freezer, nah sekarang saya akan lanjut untuk membersihkan lagi ya area meja kompornya, karena ya seperti ini ya
meja kompor kalau nggak cepat dibersihin itu, apalagi kan bahannya dari granit, jadi memang sangat-sangat rentan juga kotorannya. Jadi warna yang seperti putih atau krem itu memang terlihat lebih estetik atau lebih bersih ya teman-teman. Dan itu ya mohon maaf ya teman-teman, kemarin ada yang komentar ya kalau kucingnya itu jangan dibiasakan di atas meja makan ya. Terus terang ya teman-teman, ya saya pun ya nggak mau juga kalau kucing saya sampai naik-naik turun di atas meja ya teman-teman. Tapi ya karena namanya binatang juga ya, walaupun udah diusir udah diturunin, tapi kalau ya namanya juga binatang pasti naik lagi teman-teman, apalagi kalau kita udah nggak ada di sekitaran area meja makan. Tapi tenang aja teman-teman, jadi karena memang saya itu sangat teliti ya, jadi setiap saat itu meja makan saya itu selalu disemprot dengan untuk alat pembersih ya teman-teman. Jadi insya Allah itu akan terlihat dan lebih higienis. Dan terima kasih banyak buat yang udah komentar ya. Alhamdulillah teman-teman, lanjut di sini setelah udah bebersih di area meja kompor, di sini saya lanjut untuk nyuci bersih di sink yang masih ada beberapa wadah yang tadi saya pakai yang udah kotor. Jadi sekiranya ya atau sebisanya setelah kita udah mengerjakan sesuatu di dapur itu ya langsung dibersihin lagi. Jadi jangan tunggu sampai full sinknya atau wastafelnya baru kita bersihin. Jadi setiap saat itu dapur kita bisa rapi dan terlihat bersih. Jadi ya bukan rumah kita yang mewah gimana ya teman-teman ya, tapi kalau kita pandai mengatur, menata atau membersihkan ini, insya Allah akan terasa atau kelihatan lebih rapi dan ya lebih higienis aja. Nah di sini saya juga ngelap-ngelap untuk sink ala-alanya, insya Allah kedepannya mungkin ya kalau dapur saya semuanya udah menyeluruh, udah permanen, itu akan tetap membuat untuk kitchen ya teman-teman ya. Seperti kebanyakan teman-teman ya. Tapi di sini pun saya alhamdulillah banget ya teman-teman, banyak-banyak aja bersyukur karena seperti ini aja saya udah merasa senang, udah merasa semangat ya di dapur. Jadi kalau dapur kita lebih rapi, lebih bersih, jadi ya untuk nilai positifnya itu ya akan membawa dampak yang lebih bagus, dalam arti kita akan lebih semangat dalam beraktivitas di dapur. Nah jangan lupa setiap habis beraktivitas kita wajib ngelap-ngelap untuk area meja kompor, ngelap-ngelap area dinding. Jadi ya dapur kita juga akan terlihat ya, meskipun bukan seperti yang lain tapi selalu bersyukur. Nah terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.